Korupsi atau rasuah atau mencuri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang diambil dari kata kerja corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, serta maling. Jadi, secara kesimpulan, korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Korupsi ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dari data tersebut, tercatat bahwa KPK telah menangani sebanyak 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan, yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada tahun 2018, yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Penggandaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK selanjutnya, yakni sebanyak 266 kasus. Lalu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga tahun lalu. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak pidana pencucian uang telah ditangani KPK. Pungutan atau pemerasan berada di posisi berikutnya, yakni sebanyak 26 kasus. Diikuti oleh perizinan dan perintangan penyidikan masing-masing, sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Adapun KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintahan kabupaten atau kota sebanyak 455 kasus sejak 2004 hingga 2021. Lalu diikuti oleh instansi kementerian atau lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 395 kasus dan 158 kasus. Penipuan atau fraud merupakan sebuah tindakan kebohongan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan lainnya yang menyebabkan orang dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Cari korban siapa lagi ya yang bisa aku tipu? Oh iya, gimana kalau aku tipu si Viral? Bisa aku manfaatin tuh Viral. Oke deh kalau gitu, aku chat Viral. Ah, bagus, aku udah blok nih kontaknya. Embezzlement atau penggelapan atau pencurian merupakan suatu jenis korupsi yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi yang menguntungkan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa contoh bentuk dari penggelapan atau pencurian, yaitu membuat faktur tagihan fiktif, menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi, pengelombokan biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai, lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum juga menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui ada atau patut dapat menduga bahwa pemberian suatu atau janji itu yang dimaksud supaya ia berbuat sesuatu atau sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Adapun contoh kasus penyuapan seperti pejabat Indonesia, yaitu kasus suap jabatan di Kemenang Romahur Muzi, Kementan Kedua Umum PPP. Romahur Muzi alias Romi dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta untuk subsidi 5 bulan kurungan penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut dengan KPK. Solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak korupsi sejak dini. Penanggulangan tindak pidana korupsi diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan penyelenggaraan pemahaman terhadap bahayanya korupsi kepada seluruh generasi muda merupakan benteng untuk melindungi generasi muda agar mampu mengendalikan dan memposisikan dirinya sebagai suatu kekuatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pemahaman terhadap bahayanya korupsi khususnya terhadap generasi muda pada dewasa ini perlu digalakan sebagai langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik demi terwujudnya good government, sehingga berdampak pada terwujudnya Pancasila yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Karena pendidikan merupakan tonggak demokrasi yang andil dalam hal pencegahan korupsi baik dalam dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan.